Rasulullah. Kailan mustaqi bagi besar. Jadi kan ada akul iman. Jadi kalau tidak mampu dengan lisan, kalau mampu dengan hati, dan itulah ada akul iman. Makanya menurut orang daif tuh namanya iman. Tapi ada yang menafsirkan sebagai afdal. Namun ini sebetulnya kitab sebenarnya gundul, tidak ada garisnya. Jadi antara daif dengan afdal ini dalam ada aful iman itu bisa terjadi dua. Ada aful atau ada afal. Bisa juga di dalam hati itulah imannya paling afdal, ya kan? Karena kenapa? Apa namanya? Kita tidak mengetahui orang dia baik atau buruk itu, tetapi hanya isi hatinya yang menentukan itu. Saya kasih dia uang, tapi tujuan saya supaya nanti kau kagum sama saya. Itu kan Allah, ya kan? Saya kasih dia uang, tujuan nanti berbunga. Ini kan lain, kan? Kirain. Wah, balighu anni walau ayat sama Allah. Jadi kita kembali mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan semua apa yang ada. Jadi orang yang semacam manusia kita ini sudah tahu, oh Allah yang menciptakan saya. Pengetahuan itu mungkin sudah lazim. Hampir semua orang Islam di kampung-kampung kita itu tahu kalau Allah yang menciptakan. Pengetahuan itu bukan bersumber dari kebenaran, tetapi kelaziman. Kan aneh kalau ada orang-orang dewasa di Indonesia ini yang Islam, apalagi yang sholat di masjid, dia tidak tahu. Saya tidak tahu kalau Allah yang menciptakan saya, saya tidak tahu itu. Saya mungkin kalau saya tahu, saya tidak mungkin. Dia mengetahui itu bukan karena benar bagi dia itu satu hakikat bahwa Allah menciptakan dia, tetapi hanyalah karena sudah lazim. Sekiranya selama ini berabad-abad orang Indonesia yang Islam mengetahui bahwa kambing yang menciptakan manusia, maka akan lazim semua kambing. Kebenaran, dia hanya mengetahui hal itu kebetulan benar, ya kan? Seharusnya kalau orang yang mengetahui bahwa Allah yang menciptakan dia, jadi dia itu akan menjadi respek sekali kepada Allah. Coba misalnya Yusuf, anak daripada Pak Johan, sebandel-bandelnya Yusuf atau sejahat-jahatnya Pak Johan, itu tetap ada kaitan. Karena mengetahui. Tapi contoh Yusuf dari bayi dibuang ke selokan, dipungut sama serigala di hutan, jadi Tarsan. Ketemu Pak Johan dimakan, tidak tahu kalau bapaknya, tidak ada kaitan. Padahal bapaknya loh. Jadi kaitan kebenaran belum ada antara Allah, orang yang mengatakan Allah yang menciptakan saya, dengan kebenarannya. Assalamualaikum Pak Johan. Lama tak jumpa ini. Allah menciptakan saya, tetapi keadaan saya dengan Allah itu sebenarnya tidak. Saya tidak terlalu menganggap apa sih yang menciptakan saya. Kalau ada seseorang yang begitu saya 100.000 hari ini, itu lebih bernilai di mata saya dibandingkan Allah yang menciptakan saya. Karena saya mengatakan Allah menciptakan saya itu bukan hakikat yang sebetulnya. Sebetulnya saya tidak terlalu percaya dengan Allah. Cuma lazim semua orang mengatakan Allah menciptakan seluruh alam. Jadi saya juga ikut percayalah. Tetapi kalau ada orang beri saya 100.000, itu sudah jelas kebenaran. Tidak lazim. Tidak semua orang beri saya 100.000. Hanya dadang lah yang beri saya. Hakikat saya kepada dadang ini lebih tinggi daripada pengenalan saya kepada Allah yang menciptakan saya. Semua orang akan mengakui bahwa Allah yang menciptakan dia. Dan pengakuan itu datang dari kelaziman. Kalau dia tinggal di Uni Soviet, di USSR, daerah orang-orang Palu Arit warna merah di Moskow itu, kira-kira ada nggak di situ orang tahu bahwa Allah menciptakan seluruh alam? Orang itu naik gunung di sana ya, mungkin nggak tahu mereka. Jadi nggak ada informasi yang ada ini di sini kita, karena kita berada di iklim Allah yang menciptakan. Tetapi hakikat sesungguhnya di dalam diri kita terhadap Allah yang disebut iman, itulah yang tidak ada. Sehingga kita sholat pun lazim bahwa orang Islam itu sholat, orang baik soleh kan harus sholat.
Apalagi kan pun saya mengajak orang sholat. Tapi di dalam sholat ini tidak ada perhatian sama Allah. Karena saya ini hanya sholat saja. Sholat itu sangat penting sekali bagi saya. Tapi apakah saya menyembah Allah, memikirkan Allah di dalam sholat, atau enggak? Itu kan ada CCTV-nya itu di ruang hati gitu. Nah, di hotel aja itu CCTV cuma di lorong. Nggak bisa. Itu waktu John Napa membunuh orang di hotel kan, CCTV-nya cuma di lorong, nggak dilihat di dalam. John Kay. Sekarang kalau iblis membunuh iman di dalam hatimu itu, tidak ada CCTV. Yang ada hanya catatan Allah. Dadang sudah meninggalkan saya hari ini bersama si iblisnya yang tercinta di sebuah motel 100.000 per hari. Mungkin di dekat jalan layang. Iya, jadi yang kita mau ayolah, saya mau menjadikan orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Dan kita kunci badan. Kenapa aja saya tidak yakin? Sebenarnya yakin dengan Allah. Ya, dibutuhkan satu hal yang sangat keras untuk memasukkan sesuatu yang besar. Misalnya kita mau masukkan anting-anting ke lubang telinga si bayi. Itu bolong itu dia punya kuping. Tapi beda kalau si Pangki yang antingnya segini, ada yang punya ada pakai obeng dia. Lain lagi kalau yang lebih besar, misalnya mau memasukkan peluru ke dada seorang, itu membutuhkan pistol dengan kekuatan tembak sekian. Menancapkan itu iman ke dalam dada, kita bisa tidak dengan hanya dengan berleha-leha. Kita perlu 100% hidup ini dihilangkan. Hidup ini sengaja kita sudah nafikan, sudah hilang, saya sudah mati. Kalau ada umur saya yang tersisa ini hanya untuk mencari Allah. Kita butuh menjadi betul-betulan la ilaha illallah. Maksudnya sudah tidak ada lagi. Nah, untuk mencapai hakikat keinginan seperti ini dibutuhkan pertama kali adalah suasana iman dulu. Itu dulu kelaziman. Kita dulu butuh lazim. Kalau lazim orang di mana-mana mau jadi kartun, mau jadi orang beriman dengan bahasa-bahasa iman, lazim di mana-mana mau menjadi orang yang menafkahkan dirinya untuk keperluan imannya. Mau kita juga menjadi agak heroik. Wah, saya mau korban. Ini memacu kita. Suasana iman, muhalla namanya. Suasana iman. Jadi amal makomi, jaulah, semua itu bukan muhalla. Suasana iman. Supaya ada party di dalam kehidupan kita. Party akan iman. Kan kita kalau macam di dugem itu kan, kita tidak mau goyang. Semua orang gini-gini, geleng-geleng juga. Kalau suasana iman ada, maka heroiknya yang ada dalam diri kita untuk mencapai iman itu bisa kita mekatkan. Yang selama ini heroik itu dipakai untuk merebut pacar orang. Jangan selama ini heroik dipakai untuk menyembunyikan keuntungan dengan rekan bisnis. Selama ini taktik-taktik itu digunakan untuk mempelajari nada-nada dalam musik. Kita sekarang gunakan semua itu, perasaan-perasaan itu dengan suasana iman ini mencuat tidak sama dari seorang hamba Allah. Semangat itu yang pertama namanya jasmah. Kalau sudah ada jasmah iman, ini modal yang besar. Si kecil kenapa? Tidak ada nafsu makan, makanya saya mau bawa ke rumah sakit dikasih untuk merangsang nafsu makan. Kamu kenapa ini? Istri kamu selingkuh. Saya nggak ada nafsu seks lagi. Itu butuhkan pil kuda untuk menaikkan saya punya nafsu. Gimana? Kalau Imam Ghazali kalau nafsu ini dibunuh, maka tidak ada lagi yang akan bisa mengontrol iman ini naik. Jadi nafsu ini ibarat kuda, kata Imam Ghazali. Bukan kendaraan ini kita bunuh. Nabi SAW bersabda, kau sandarkan hawa nafsumu pada agama yang saya bawa. Jadi hawa nafsu inilah modal utama untuk kita bisa mengkontrol iman. Kalau tidak ada nafsu, kita bagaimana bisa jos? Nah itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei orang yang nafsunya sudah bisa dikontrol, sudah tenang. Jadi kuda yang dia di hutan itu dikendarai dulu sampai kita jatuh bangun. Kalau sudah bisa dikontrol, dikendarai, maka kita sandarkan nafsu itu kepada jalan Nabi SAW, yaitu jalan keimanan. Kita mulai menjadi sungguh-sungguh. Kita mencoba
4 bulan, 40 hari. Mungkin sudah sering. Tapi selama ini adalah promo daripada muhalla. Promo dari suasana iman yang ada di muhalla halaqah markaz, sehingga kita tertaski lewat jor-jor, lewat target. Maka kita menjadi tertaski. Belum jati diri. Andi, berapa kali 4 bulan Andi? Itu baru pengaruh lain. Lebih jati diri. Nanti kita mau sampai di saya keluar 4 bulan karena memang saya membutuhkan iman ini. Jadi saya tidak lagi membutuhkan target, yang membutuhkan lagi taskil. Bahkan ketika itu dalam kondisi apapun halangannya, karena saya sangat menginginkannya. Coba lihat suasana dunia yang kita inginkan, tidak membutuhkan kendala. Tidak ada istilah aman terkendala. Amanda, apa? Aman terkendala. Saya kira aman terkendali. Misalnya orang yang jatuh cinta kepada seorang gadis, dia tidak pikirkan berapa amalnya, berapa ini, lakukan segala. Orang yang mau bolos dari sekolahnya, dia tidak pikirkan jam berapa, pagar tinggi, loncat aja. Orang yang mau apa saja yang dia mau kerjakan sampai membunuh bisa dikenal. Karena jati diri. Sekarang jati diri kita sebagai seorang mukmin, inilah yang hendak kita cari. Mukmin, yaitu orang yang ready, siap untuk mencari Tuhannya. Dia mau, ini sudah di ambang pintu. Kungfu panda. Sudah mulai. Tidak lagi dia ragu dengan ini. Semua hal yang menghalangi pengorbanan itu maafi semua. Dia korbankan segalanya. Barulah di situ dia akan melihat bagaimana Allah Ta'ala ini betul-betul wujud nyata. Allah Ta'ala ini kan kelihatannya tidak wujud nyata karena dia tidak bereaksi. Kita kena 4 bulan, dia cuek aja. Kita kena 40 hari, kita biasa aja. Kita pakai sorban, cuek. Kenapa? Karena jati diri kita itu kepada Allah itu belum full. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum, 100% dirinya, wa amwalukum, dan 100% hartanya. Bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala memberikan 100% surga. Jadi ketika jati diri kita, yaitu kita dan apa yang kita miliki, itu sudah ready untuk Allah, maka barulah kita akan merasakan bagaimana Ta'ala itu sebetulnya memang ada, dan memang ada di pihak kita. Bukan ada tapi di pihak lawan. Lebih parah kalau dia memang mendukung kita sebagaimana yang dia janjikan dalam Al-Quran Al-Karim. Dan surullah yang sukum kuitabit abdamukum. Kau tolong barang siapa yang menolong saya, maka saya akan menolongnya dan saya akan menegakkan pendiriannya. Jadi bukan cuma menolong saja, tapi juga seluruh kehidupannya, pendirian yang dia jadikan prinsip itu akan ditopang sama Allah. Ditopang sana, topang sini. Enak kita itu kalau ditolong di sana sini. Itu pertolongan Allah Ta'ala kan datang dari berbagai arah. Barulah kita merasa, ketika sudah datang Nusratullah, dia sudah menjadi Ansarullah, memiliki jati diri, iman, mengejar iman, dia mau mengorbankan segala-galanya, dia menjadi Ansarullah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu Ansarullah, jadilah orang ini. Kalau dia sudah menjadi orang yang ready menolong Allah, agar Allah Ta'ala menumbuhkan iman dalam dirinya, itu nanti dia akan merasakan bagaimana pertolongan Allah Ta'ala bersama dia. Maka dia akan diuji. Kalau kita hari ini susah, miskin, lapar, sakit dan sebagainya, itu baru pernik-pernik kehidupan yang dialami orang-orang kafir juga. Kalau ujian seorang mukmin itu luar biasa. Kalau kita mengalami yang masih dialami orang kafir, itu masih pernik kehidupan itu. Kita akan mengalami ujian yang tidak dialami orang kafir. Sesungguhnya saya kata akan menguji kau dengan apa yang telah dialami oleh orang-orang terdahulu, yaitu para nabi. Pada saat itu kau akan berada di persimpangan, sehingga Rasul walladzina amanu ma'ahu qalu mata nasrullah. Maka ketika ujian itu datang, Rasul-Rasul pun dan para pengikutnya sudah mulai bertanya, betapa ada pertolongan Allah ini? Mana ada pertolongan Allah? Wah, ala inna nasrullah qarib. Padahal ketika kondisi itu, pertolongan Allah sudah dekat.
Artinya belum ada, belum sampai. Jadi bisa kita memang lengah. Karena kalau ujian tidak melengahkan kita, itu bukan ujian namanya. Itu namanya hiburan. Kalau kita main game, kalau kita menang, itu hiburan. Itu baru judi. Kalau kita kalah, bertaruh istri kita pasang, diambil orang, itu baru kalah. Uji. Jangan takut dengan ujian Allah, karena ujian-ujian itulah yang akan mendatangkan derajat, datanglah makom kepada orang mukmin itu. Dari derajat itu bisa memperjelas bagi dia antara dia dengan Allah, sehingga mulailah timbul perjalanan hidup spiritual kita. Dadang, Pak Yudi, ini semua ini pilihan Allah untuk melakoni. Tidak seorang pun dari seorang mukmin mulai daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini yang tidak melakoni jalan itu. Semua orang-orang beragama yang palsu-palsu ini, yang tampil-tampil ini, itu palsu, belaka. Kita tidak turut sama mereka. Orang-orang yang mengaku beragama, melihat kemiskinan dari kaca mobilnya, mengaku beragama, tidak di kasur-kasur empuknya, tetangganya dalam kondisi yang kritis. Orang-orang yang mengaku beragama, tetapi menikmati kesenangan dunia ini. Dan kita yakin kalau kita menikmati kesenangan dunia ini tidak akan terfikir akhirat. Jadi mereka itu hanyalah hiburan bagi kita. Akan menjalani kehidupan beragama ini tanpa modal, hanya keyakinan kepada Allah. Ya kan lucu dia mengaku berilmu kebal, dia pakai rompi anti peluru di atas mobil tank dengan dikawal mobil-mobil anti peluru. Kau bicara ilmu kebal, kalau orang kebal itu buka baju. Orang mukmin pertolongan Allah baru tanggungannya miliaran, amenya. Untuk apa kau tidak butuh pertolongan Allah? Ya betul-betul emas akan terbukti dengan disiramnya air keras. Kalau cuma air hujan yang kena, ini nggak tahu kuningan atau emas. Tapi kalau digosok di batu, dua-duanya. Yang satu disiram air keras, meleleh, pasti bukan emas. Yang satu disiram air keras, tidak meleleh. Ujian yang keras akan meneguhkan hati seorang mukmin. Jalan kita ini sudah jelas. Kita buat pengorbanan. Saya sebenarnya sangat bersyukur sekali dari hari ke hari dari usaha dakwah ini. Meskipun kalau kelihatannya semakin hari saya semakin tidak bersama-sama dengan usaha dakwah, tapi semakin hari saya semakin bersyukur dan semakin ingin menunjukkan diri dengan usaha ini. Karena lihatlah, kita tidak terlalu susah payah mencari tuntunan. Sepertinya sudah ada jalan-jalan instan untuk memudahkan kita menggapai iman kita. Cuma dibutuhkan saja kesabaran menghadapi kehidupan ini. Karena kehidupan ini memang adalah ujian bagi seorang mukmin. Tapi saya kira tidak ada usaha dakwah ini. Maka kita membaca buku satu perpustakaan besar pun tidak akan bisa menemukan iman itu. Kita melanglang buana ke sana kemari mungkin bisa gila juga. Jadi dengan adanya kurikulum yang ulama kita ini, alhamdulillah, saya merasa selalu takjub dengan adanya usaha dakwah ini. Adalah dengan rumus-rumus yang sedikit. Ini sudah memberikan kepada kita pemahaman yang banyak, misalnya. Tinggal kita meningkatkan pengorbanan. Jangan lagi ada hal yang mengganjal di hati kita. Marilah kita berangkat keluar 4 bulan dengan ikhlas dan dengan gembira, dengan susah dan senang. Intinya tifafon musikola. Kita akan berangkat menjalankan tugas dakwah ini untuk memupuk iman dalam diri kita, menyebarluaskan syiar Islam. Karena kita diutus oleh Nabi SAW, karena kita dikirim oleh Allah Ta'ala, maka kita yakin bahwa dalam perjalanan saya ini akan selalu disertai oleh Allah Ta'ala. Saya tidak akan mengeluhkan semua keadaan ini kepada selain Allah, tetapi saya akan membawa keadaan saya ini di hadapan Allah Maha Tahu. Ketika Nabi Ibrahim AS kena risiko itu di dalam api pun dia malu untuk mengeluh. Allah. Seyogyanya dia mengeluh. Malaikat pun sudah tidak tahan sehingga dia datang untuk
memberikan uluran tangannya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga disebut adalah bapaknya keimanan. Dia tidak mau mengeluhkan keadaan itu. Dia yakin bahwa Allah Ta'ala Maha mengetahui dan saya berada di dalam jalan yang diridhoi Allah. Apa yang kita ragu-ragu? Kalau Allah itu tidak tahu keadaan kita, kenapa kita ragu? Tapi Allah tahu. Dan kalau Allah itu tidak berdiri di pihak kita, kenapa kita ragu? Tapi ini adalah jalannya ini. Kita tidak menemukan jalan ini di pelajaran IPA, PSPB, PMP, tidak. Ini ada di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang ditinggalkan yang kita. Ini murni agama. Oleh karena itu, kita jangan ragu. Kalau katanya 4 bulan, jangan takut. Insya Allah. Iya, takut apa istri tidak ada. Ya kan? Kalau mati, tidak yatim. Ya kan? Anak kita kan. Kalau tidak ada anak kan, merdeka atau mati. Merdeka saja deh, jangan mati. Kalau mati, kasihan deh lu. 4 bulan dah. Insya Allah. Kita berusaha berdoa kepada Allah supaya disukseskan ini pertemuan di Bantimurung bulan 12 tanggal berapa itu? 18. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Palu, Lombok dan sebagainya itu tidak disangkut paut dengan kita. Dan semua orang kerabat dengan kita itu Allah Ta'ala jamin keselamatannya. Kita seorang mukmin, kita hero-nya iman, iya, Avenger. Bukan orang biasa kita ini, kita berjuang iman di tengah mutatnya zaman ini. Kita berkelahi melawan zaman ini. Kalau zaman ini mengatakan A yang benar, kita mengatakan Allah yang benar. Kalau zaman menunjukkan ini yang enak, kita katakan amal yang enak. La ilaha illallah. Berangkat ke bulan salat.